Shalom saudara-saudara, tentu saudara sudah membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai ayat 21 ya. Ya, hari ini kita masuk di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Ya, saya memberikan tema hari ini, lupa saya. Tema kita hari ini adalah Tuhan harus beserta kita. Ya. Jadi nanti kita akan menemukan bahwa memang kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Tuhan harus beserta dengan kita. Ya. Karena kalau di luar Tuhan kita tidak bisa akan melakukan apa-apa, tapi bersama Tuhanlah kita bisa. Itulah sebabnya hari ini tema kita Tuhan harus beserta kita. Nanti kita lihat dari 2 Raja-Raja ini. Nah, perikop ini, pembacaan kita hari ini sebenarnya mulai ayat yang ke-12 sampai 21 itu hanya terbagi dua bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah ayat 12 sampai ayat 13. Itu bicara tentang utusan Raja Babel berkunjung menemui Hizkia. Ya. Setelah ayat 1 sampai ayat 11 bahwa Hizkia itu sembuh dari sakit, itu adalah sebuah keajaiban dan itu ternyata tersebar di seluruh dunia bahwa terjadi keajaiban yang luar biasa di Israel, di Yehuda mengenai Raja Hizkia itu ya, yang sembuh secara ajaib dengan pertolongan Tuhan. Ya, memang secara ajaib hanya adonan menyembuhkan bara. Ya. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat itu menunjukkan setelah orang-orang mendengar, nah raja dari Babel mengutus utusan ke Hizkia untuk menemui Hizkia, untuk memperhatikan, melihat apa yang telah mereka dengar dari berita itu. Ya. Yang kedua, perikop itu berbicara tentang bahwa Yesaya menemui Hizkia atas utusan Tuhan, ya, sebagai memberi pesan kepada Tuhan, kepada Hizkia tentang apa? Ya, mengenai kunjungan daripada Raja Babel itu. Jadi sebenarnya perikop ini terbagi dua bagian saja. Yang pertama itu tadi ayat 12 sampai 13, yang kedua ayat 14 sampai ayat 21. Kita akan perhatikan satu persatu dengan baik, ya. Nah, kalau kita melihat, membaca 2 Tawarik pasal 32 ayat 11, itu juga berbicara tentang akhir-akhir hidup Hizkia. Kita menemukan di situ, saya sudah tulis di situ, kita baca sama-sama. 2 Tawarik pasal 32 ayat 11. 2, 3. Demikianlah juga ketika utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Nah, ini tulisan di dalam 2 Tawari, catatan 2 Tawari pasal yang ke-32 ayat 11. Ya, mengenai peristiwa di mana sebelumnya waktu utusan raja-raja Babel itu datang, maka ada catatan yang ditulis oleh 2 Tawari 32 yang bunyinya yang sudah saya tulis itu. Demikian juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri, lihat tulisan tebal yang saya bikin. Ketika itu, ya, Allah meninggalkan Hizkia. Tidak menyertai Hizkia. Allah membiarkan Hizkia sendiri. Ya. Untuk apa? Untuk mencobai Hizkia. Tuhan ingin tahu hatinya Hizkia. Tuhan ingin mengerti
apa yang akan dikerjakan oleh Hizkia. Tuhan ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Hizkia dengan datangnya utusan raja-raja dari Babel itu. Ya, untuk apa? Tuhan ingin tahu isi hatinya itu. Ya. Jadi ayat ini jelas saudara, ditulis di dalam 2 Tawari pasal 32 ayat 11. Waktu raja-raja dari Babel itu datang, maka Hizkia sendiri tanpa dikontrol oleh Tuhan. Ya, tanpa dikontrol oleh Tuhan. Jadi peristiwa ketika kunjungan utusan-utusan Raja Babel datang untuk Tuhan membiarkan Hizkia tanpa dikontrol oleh Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat kalau orang tidak dikontrol oleh Tuhan. Kalau manusia, kalau orang percaya tidak dikontrol oleh Tuhan. Nah, nanti hasilnya kita akan menemukan. Jadi peristiwa ini adalah sebuah peristiwa di mana ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Hizkia tanpa ada kontrol dari Tuhan. Ya. Tanpa ada kontrol dari Tuhan. Tentu juga tidak ada kontrol dari yang lain di situ. Jadi saudara dibiarkan sendiri. Untuk apa? Untuk mengerti apa yang akan dilakukan oleh manusia tanpa dikontrol oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara kita lihat bagian ini. Ya. Artinya untuk menerima tamu dari raja-raja Babel itu murni Hizkia tanpa dikontrol Tuhan, dan kita melihat keangkuhan Hizkia itu mulai ditunjukkan di bagian itu. Kalau saudara melihat pasal 20, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 19, waktu Tuhan berbicara kepada dia melalui Yesaya, Tuhan berbicara kepada Yesaya bahwa satu saat Babel akan datang untuk mengangkat semua yang ada di Yerusalem, ya, di kerajaan Yehuda, bahkan dari keturunannya akan diangkat. Maka apa yang dikatakan oleh Hizkia dengan tanpa kontrol Tuhan itu, dia berkata yang penting selama aku hidup ada damai. Nah, saudara lihat, ini adalah jawaban daripada Hizkia tanpa kontrol Tuhan, tanpa diawasi oleh Tuhan. Jawaban yang dia lakukan adalah egoisme. Ya, dia berbicara yang penting zamanku aman. Soal nanti masa depannya kemana, aku ndak perlu tahu. Bahkan ndak mau tahu mungkin seperti itu. Karena dia berkata, baik sekali firman yang kau sampaikan. Tetapi ada catatan di situ, yang penting zamanku itu aman. Nah, saudara lihat, ya. Ini adalah peristiwa di mana Hizkia tanpa Tuhan. Ya. Ini adalah tindakan Hizkia yang dibiarkan oleh Tuhan ketika Tuhan mengizinkan dia berjalan sendiri tanpa kontrol oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Ya ini saudara, kita nemukan nanti di bagian yang kedua itu sebenarnya. Jadi apa yang terjadi saudara, itu sebabnya saya ingin sampaikan ini kepada kita supaya kita belajar dari bagian ini. Ya. Nah, saudara melihat Hizkia tanpa Tuhan, dia menunjukkan seluruh yang ada di istana Hizkia dan seluruh yang ada di daerah kekuasaannya. Ketika Yesaya bertanya, apa yang mereka lihat? Dia berkata, Yesaya, tidak ada yang tidak ditunjukkan. Ya, tidak ada yang tidak ditunjukkan. Karena itu, jangan biarkan hidupmu tanpa pengawasan Tuhan kita. Ya, karena itulah saya memberikan tema, Tuhan harus beserta kita. Ya, Tuhan harus beserta kita. Kita melihat peristiwa ini
Jangan sampai terjadi seperti ini di dalam diri kita. Apa yang baik yang pernah dikerjakan oleh Hizkia, apa yang baik yang pernah dia lakukan dalam kerajaan Yehuda, ternyata ternodai, ya, ternodai ketika Tuhan tidak beserta, ketika Tuhan tidak mengontrol, ya, ketika Tuhan mengizinkan mencobai hatinya Hizkia. Saudara perhatikan, ya, ini adalah sesuatu yang merugikan, ya. Karena itu saudara, kadang-kadang kita tidak selalu berharap Tuhan mengontrol hidup kita. Bahkan ketika Tuhan mengontrol hidup kita, seringkali kita ngomel, ya. Seringkali kita marah. Bahkan seringkali kita tidak bisa terima, ya. Padahal sebenarnya seluruh kontrol Tuhan itu penting untuk kita, ya. Dari bagian ini kita bisa melihat untuk menerima tamu saja, ya, untuk menerima tamu dari Babel saja, ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu yang ajaib dalam hidupnya Hizkia, ketika itu dibiarkan oleh Tuhan, dia sendiri bagaimana sikapnya, itu pun menjadi sesuatu yang merugikan dalam dirinya. Itu menjadi catatan penting yang ditulis oleh dua Tawari, saudara. Ketika dua Tawari menuliskan itu, ada sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ya, jadi kadang-kadang saudara, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, ketika pendeta menegur kita, kita tidak terima. Padahal itu semua kontrol dari Tuhan kepada kita, supaya kita tetap tinggal di dalam kemurahannya, supaya kita tetap tinggal di dalam perjalanan yang sudah digariskan oleh Tuhan kepada kita. Tapi seringkali kita tidak menerima bagian itu. Lihatlah Hizkia, saudara, ketika Tuhan mengizinkan dia tanpa kontrol dari Tuhan. Jadi jalan kita akan benar dan ada di dalam kehendak Tuhan kalau hidup kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin memberikan Roh Kudus kepada kita di masa perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ini, Tuhan memberikan rohnya kepada kita supaya kita menjadi penurut-penurut firman. Supaya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan. Tapi ini seringkali justru kita tidak inginkan. Ya, ada banyak orang-orang Kristen hari-hari terakhir ini tidak punya keinginan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal saudara, Tuhan sangat mengerti. Karena itulah Tuhan memberikan janji di perjanjian lama bahwa Rohku akan kuberikan kepada manusia supaya mereka menjadi penurut-penurut firman. Ya. Kita berjalan di dalam rencana Tuhan apabila dikontrol oleh Tuhan. Nah, kontrol Tuhan dalam perjanjian baru itu adalah Roh Kudus. Ya. Kita harus menerima Roh Kudus. Kita harus membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Itulah kontrol daripada Tuhan. Nah, saudara, Hizkia tanpa Tuhan, lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, menjadi keliru semua. Karena itu malam hari ini saya ingin melalui tema ini, Tuhan harus beserta kita dalam segala perjalanan hidup kita, dalam segala pola pikir kita, dalam segala pekerjaan kita. Kita harus menaruh Tuhan beserta dengan kita. Dengan demikian, kita tidak salah mengambil keputusan. Kita tidak salah mengambil jalan. Kita tidak salah berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Saudara, pelajaran sangat penting apa yang ditulis oleh Alkitab bagi kita.
Ini adalah sebuah peristiwa untuk mengajar kita bahwa hari-hari ini Tuhan harus beserta dengan kita. Nah, bagian yang kedua adalah bagaimana pandangan Tuhan. Ya, bagaimana pandangan Tuhan terhadap apa yang dikerjakan oleh Hizkia tanpa kontrol Tuhan. Ya. Bagaimana ayat 14 sampai ayat 21 itu kita akan melihat di situ, kita menemukan di situ pandangan Tuhan terhadap kinerja, terhadap sikapnya Hizkia tanpa kontrol dari Tuhan. Ayat 14 dan ayat yang ke-15 itu kita bisa melihat, dari ayat itu kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak senang dengan perlakuan Hizkia dalam menjamu tamu yang datang dari Babel. Karena itulah Tuhan menyuruh Yesaya untuk menemui Hizkia. Nah, ketika Tuhan menyuruh Yesaya untuk menemui Hizkia tentang peristiwa itu, maka kita mengerti bahwa Tuhan tidak senang. Ya, ini pandangan Tuhan. Tuhan tidak senang dengan cara bagaimana Hizkia menjamu raja-raja Babel itu. Nah, saudara lihat, kalau kita tidak ada di dalam kontrol Tuhan, beginilah hasilnya. Ya, beginilah hasilnya. Mungkin bagi orang, bagi manusia, bagi siapapun, memang apa yang dilakukan oleh Hizkia itu kelihatannya betul, benar. Kenapa? Karena orang-orang dari jauh, dari Babel, datang menghargai peristiwa yang terjadi di dalam kerajaan Hizkia. Ya, pantas diberikan penghargaan juga. Tetapi itu ukuran manusia, bukan ukurannya Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Yehuda itu tidak sama dengan dunia. Ada sebuah perbedaan di mana mereka adalah miliknya Tuhan, bukan milik mereka. Tuhan mereka adalah Tuhan. Pemimpin mereka adalah Tuhan. Maka Hizkia sebelum melakukan semuanya itu, seharusnya dia bertanya kepada Tuhan. Ya, di mana raja-raja Babel memberikan utusan yang datang kepadanya. Seharusnya sebagai pejabat yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin di Yehuda, harusnya Hizkia harus bertanya kepada Tuhan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Hizkia, karena itulah Tuhan memandang apa yang dikerjakan oleh Hizkia itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Sesuatu yang salah. Kita mengerti, kita sering menyanyikan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita mengerti bahwa hidup kita sudah dibeli dan harganya lunas. Kita bukan milik kita lagi. Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita sering mengatakan itu. Kita sering mempercayai itu. Kita sering membaca ayat itu. Tapi seringkali kita tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Seringkali kita berbuat sesuka hidup kita tentang diri kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa kita adalah bukan milik kita sendiri. Kita adalah miliknya Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya ingin berkata kepada saudara, jangan biarkan dirimu tanpa kontrol Tuhan. Tuhan harus beserta dengan kita. Jangan biarkan keputusanmu tanpa kontrol Tuhan. Tuhan harus mengontrol hidup kita. Saudara perhatikan bahwa apa yang dibuat oleh manusia tanpa kontrol Tuhan itu bisa keliru. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa melihat dari bagian ini. Ya. Firman Tuhan datang kepada Hizkia
Dan Hizkia hanya memikirkan hidupnya sendiri. Apa yang sudah saya bacakan tadi, pasal 20 ayat 19. Itu ketika Yesaya berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang datang kepadanya, bahwa satu saat Babel akan membawa seluruh yang ada sampai hari ini. Bahkan dari keturunanmu akan dibuat menjadi budak di sana. Maka Hizkia menjawab, yang penting, baik sekali firman itu. Firman itu semua baik, katanya Hizkia. Tapi ada embel-embelnya. Dia berkata bahwa yang penting umur hidupku baik. Saudara perhatikan sekali lagi, ini tanpa kontrol Tuhan. Dan saya percaya sebagai Tuhan pemilik langit dan bumi, sebagai Tuhan yang menciptakan kita, ada tugas kita. Sebagai Tuhan yang memilih Hizkia menjadi raja, ada tugas Hizkia, ada tanggung jawab Hizkia untuk masa yang akan datang. Ya, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita, yang penting masa hidupku mereka jadi orang Kristen. Yang penting masa hidupku anak-anak saya baik. Soal nanti urusannya, ini juga salah. Kita harus sungguh-sungguh menanamkan iman kepada keturunan kita. Bahkan ada kadang-kadang orang tua tidak memperhatikan, dia masih hidup, tetapi anak-anak sudah berani menjadi anak-anak yang berontak. Dan kita seringkali hanya bisa menangis saja. Itu karena kita tidak dari awal memikirkan keturunan kita ke depan. Dan bagi Tuhan itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Bagi Tuhan kita tidak punya bertanggung jawab. Kalau saudara ingat zamannya Habel, Kain dan Habel. Waktu Kain membunuh Habel, apa yang Tuhan tanya dari Kain? Di mana adikmu? Ya. Harusnya ada sebuah tanggung jawab dari Kain terhadap adiknya. Ada sebuah tanggung jawab dari orang tua terhadap anak-anaknya. Ada tanggung jawab yang harus diturunkan. Ya, kapan hari saya sudah menyampaikan bahwa iman neneknya Louis, neneknya Timotius yang bernama Louis, itu turun ke Eunike, ibunya Timotius, dan juga turun kepada Timotius. Inilah yang benar. Harus menurunkan iman, harus menurunkan apa yang dia miliki. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Sakaria, neneknya Hizkia, kepada Abi, ibunya Hizkia. Dan itu juga yang dikerjakan Abi, ibunya Hizkia, untuk menurunkannya kepada Hizkia. Tapi sayangnya saudara, ketika Hizkia dibiarkan sendiri tanpa dikontrol oleh Tuhan, kita menemukan saudara bahwa yang penting hidupnya aman. Bukankah sering juga kita lakukan ini? Yang penting aku, zamanku, hidup enak, punya makan, punya rumah, punya kendaraan. Bagaimana nanti? Seringkali kita tidak merancangkannya dengan baik. Saudara perhatikan bagian ini. Dan ini adalah pandangan Tuhan. Itu pandangan yang keliru dari setiap manusia. Itu dipandang Tuhan sebuah perilaku yang salah. Inilah pandangan Tuhan terhadap Hizkia. Ketika Hizkia membuat sebuah keputusan, ketika Hizkia melakukan sesuatu tanpa dikontrol oleh Tuhan. Nah, malam ini saudara, saya ingin mengajak kita supaya jangan sampai kita lepas dari kontrol. Setiap saat, setiap hari, Tuhan harus beserta dengan kita. Setiap saat, kita harus memberikan diri kita dikontrol oleh Tuhan. Harus menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Harus menundukkan semua keangkuhan kita kepada kehendak Tuhan. Ya, karena memang manusia, sebaik apapun hidup kita, kita akan bersikap egois.
Ya. Minimal ketika sebuah terjadi benturan, maka kita akan berkata, yang penting bagaimana aku menyelamatkan hidup. Nah, inilah manusia. Sebaik apapun manusia itu, kita akan bersikap egois. Kita tidak akan bisa menjalani hidup kita seperti yang Tuhan mau. Ya. Kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan tanpa Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kapan kita berjalan seperti yang Tuhan mau? Ketika hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Nah, apakah hidup kita berikan dikontrol oleh Tuhan atau tidak? Ya. Tentu bagaimana kita dikontrol oleh Tuhan? Itu harus membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau? Kita harus mendengarkan khotbah gembala. Kalau kita tidak memberikan diri kita untuk dikontrol oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melihat pengertian-pengertian yang Tuhan tanamkan terhadap Bapak Gembala mengenai kita semua? Apalagi kalau ada jiwa-jiwa pemberontakan. Ya. Apalagi kalau ada yang tidak senang dengan gembalanya. Saya ingin katakan saudara, kalau saudara tidak senang dengan gembala, itu jauh lebih baik cari gembala yang cocok dengan saudara. Karena bagaimanapun penolakan terhadap gembala, itu sudah akan membuat cara berpikir kita tidak benar terhadap firman Tuhan. Bagaimanapun Tuhan itu berbicara tentang dari gembala kepada kita, kita akan sering kali lalai di situ. Nah, karena itu saudara, bukan saya ingin menyuruh saudara pindah, tapi saya ingin berkata, saudara harus dengarkan gembala. Ya. Saudara harus mendengarkan gembala. Karena Tuhan berbicara kepada kamu, itu seringkali melalui gembala yang Tuhan sudah tetapkan di situ sebagai pelayan yang Tuhan berikan. Nah, itu cara kita mengontrol diri kita. Bagaimana Tuhan mengontrol hidup kita? Membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala. Berdoa. Ya. Ini penting. Kalau tidak, bagaimana kita bisa dikontrol oleh Tuhan? Dan sekali lagi saudara, kalau hidup kita tanpa kontrol Tuhan, maka saya ingin katakan, sesuatu kesalahan akan sering kita lakukan. Itulah sebabnya saudara, sebaik apapun manusia tanpa kontrol Tuhan, itu bisa akan salah. Ya. Karena hidup kita ini untuk menjalani seperti yang Tuhan mau, maka kita harus terus di dalam kontrol Tuhan. Saya sudah katakan, hidup kita bukan kita lagi. Kita telah dibeli, ya. Harganya lunas. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Artinya bahwa Kristuslah yang punya rencana dalam hidup kita. Nah, karena itu supaya jalannya Kristus di dalam kehidupan kita itu terlaksana, maka kita harus menaruh diri kita dikontrol oleh Tuhan. Maka harus memberikan hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Karena itu saudara, sekali lagi, berilah dirimu dikontrol oleh Tuhan. Tuhan harus beserta dengan kita. Maka perjalanan hidup kita akan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini bagus sekali firman Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Karena itu jangan biarkan dirimu, ya, jangan biarkan dirimu berjalan sendiri. Baca firman Tuhan. Jangan sering ngomel dengan baca Alkitab. Jangan seperti anak-anak saya, ayatnya banyak sekali bagi saya. Ya. Kalau sudah banyak sampai 31 pasal satu orang, banyak sekali, ya. Itu tandanya kurang senang dengan firman Tuhan. Tapi belajar menyenangi firman Tuhan. Karena dari situlah kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin.